Seorang maba atau mahasiswa baru Universitas Hasanuddin Makassar gegerkan internet dengan videonya yang tengah ditanyai oleh dua dosen di kampus tersebut. Ada status laki-laki dan perempuan, harus ada pilihan. Di KTP mau apa ditulis? Di KTP mau apa? Laki-laki. Laki-laki tuh? Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Dalam video itu, beliau mengucapkan bahwa gendernya netral. Seperti yang kita ketahui, bahwa gender yang sah secara agama dan negara hanya laki-laki dan perempuan. Lantas, apa maksud beliau dengan menyatakan bahwa gendernya netral? Apakah hal ini adalah penyimpangan? Bagaimana sudut pandang agama, negara, dan medis menilai hal ini? This is the true story of it. Dari detiksosial.com, Wakil Rektor 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Unhas, Hasrul, menceritakan, kronologi viral maba yang diusir saat mengikuti pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PPKMB. Hasrul menyebut kejadian itu bermula dari gelagat mahasiswa baru tersebut saat mengikuti PPKMB. Dia pakai kipas angin, jalan kaki terus dilarang, terus ditanya, laki-laki atau perempuan? Terus dia bilang netral, bukan laki-laki, bukan perempuan. Kata Hasrul saat dikonfirmasi Detik Sosial Sabtu 20 Agustus 2022. Hasrul mengatakan, dalam hukum gender, laki-laki dan perempuan harus jelas. Makanya pada saat itu dia ngotot mempertanyakan status gender dari mahasiswa tersebut. Kalau hukum kan harus real. Dia laki-laki atau perempuan karena hukum memang begitu, ujarnya. Mahasiswa yang diketahui bernama M. Nabil itu disebut sempat dibawa ke salah satu ruangan dosen. Selanjutnya, Nabil disebut telah mengakui dirinya siap menjadi laki-laki. Namun, Nabil berulah setelah pengakuan itu. Di kartu siswa apa? Laki-laki perempuan? Laki-laki. Laki-laki, terus? Kau mau sekali di perempuan atau laki-laki? Tidak keduanya. Di tengah-tengah, makanya gender netral, Pak. Tidak ada netral, kau dia netral sendiri itu. Karena saya mengidentifikasi diri seperti itu, Pak. Halo, panitia ambil ini, bawa ke sana. Kau ke sana, ambil tasmu. Bawa ke sana. Kita tidak terima laki-laki atau perempuan di sini. Salah satunya diterima. Pada malam harinya, Nabil membuat status di media sosial yang bersifat memojokkan hingga akhirnya viral di media sosial. Kendati begitu, Hasrul mengatakan kejadian ini telah diselesaikan. Mahasiswa baru itu disebut telah meminta maaf karena membuat nama baik kampus dan dosen tercoreng setelah kejadian ini viral. Tadi pagi dia datang minta maaf. Dia merasa sudah merusak nama baik Unhas. Nama baik dosen, dia minta maaf tadi pagi. Sebenarnya, apa sih gender netral itu? Dari detikinet.com, gender netral adalah bentuk singkatan dari netralitas gender. Gender netral merupakan sebuah gerakan atau movement di mana jenis kelamin tidak mempengaruhi kegiatan, bahasa, profesi, sampai jabatan. Sementara itu, untuk kasus yang sedang viral, kata non-binary nampaknya lebih sesuai. Non-biner atau non-binary adalah istilah gender yang tidak merujuk secara spesifik dari satu gender. Non-binary beranggapan bahwa identitas gender didasarkan pada persepsi internal seseorang. Apakah menjadi seorang non-binary berarti menjadi seorang LGBT? Salah satu bagian dari LGBT, yaitu pansexual, yang menggambarkan individu yang tertarik secara seksual atau emosional kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau orientasi seksual mereka. Seorang panseksual bisa tertarik pada wanita, pria, transgender, atau intersex, atau orang yang jenis kelaminnya tidak teridentifikasi sebagai pria atau wanita. Pandangan agama. Dari rumaisho.com, perlu diketahui, hubungan seksual sesama jenis barulah ada di masa Nabi Lut alaihissalam dan tidak ada sebelumnya. Lut alaihissalam adalah putra dari saudara laki-laki Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, kekasih Allah. Artinya, Nabi Lut alaihissalam adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam
Di samping sebagai keponakan, Lut juga banyak mengambil ilmu dari Ibrahim alaihissalam. Nabi Lut alaihissalam beriman bersama Nabi Ibrahim alaihissalam dan berhijrah bersama Ibrahim alaihissalam ke Syam. Adapun Nabi Lut alaihissalam diutus kepada kaum Sodom atau Sadum dan beberapa negeri yang ada di sekitarnya. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 459, Qisas Al-Anbiya, halaman 131. Misi Nabi Lut alaihissalam adalah mendakwahi kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Beliau juga mengajarkan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Yang beliau ingatkan keras kepada kaumnya ketika itu mengenai perilaku mereka yang tidak pernah ditemukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu suka sesama jenis. Sebelumnya, keturunan Nabi Adam alaihissalam tidak pernah punya ketertarikan pada hubungan seksual semacam itu. Barulah datang masa Nabi Lut alaihissalam, perilaku tidak normal semacam itu dilakukan oleh kaum Sodom. Oleh karena itu di dalam ayat Al-Quran disebutkan, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 80 hingga 81. Nah, dari segi pandang agama, jelas bahwa menjadi non-binary otomatis membebaskan dirinya untuk menyukai laki-laki dan perempuan adalah dilarang karena berbenturan dengan syariat serta mencontoh kisah kaum yang pernah ada, yaitu kaum Lut alaihissalam. Bagaimana dari segi medis? Dari rsud.padangpanjang.go.id, LGBT dapat berdampak buruk pada kesehatan, yaitu dapat menyebabkan kanker. Para LGBT melakukan hubungan tertentu sehingga mereka memiliki risiko tinggi terkena penyakit kanker. Meningitis. Meningitis atau radang selaput otak jadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan tubuh. Dikutip dari Detik Health bahwa meningitis bisa terjadi karena penularan hubungan yang dilakukan oleh LGBT. HIV and AIDS. Umumnya, para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang, sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS sangatlah tinggi. Dari segi hukum, perkawinan sejenis di Indonesia dan keberadaan pasangan sesama jenis pada umumnya tidak diakui oleh pemerintah Indonesia. Salah 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Benar? Seperti apa? Jelas tidak ada hukum yang membenarkan akan hal ini. Dari segi agama, medis, dan hukum, jelas bahwa LGBT sangat berlawanan dengan perintah Allah, berdampak buruk pada kesehatan, mental dan fisik, serta tidak dibenarkan oleh negara. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadi manusia yang senantiasa dalam penjagaannya. Dan semoga orang-orang yang masih berada di lingkaran LGBT dapat berubah dan menjadi manusia yang lebih baik. Every day is a second chance, kan? Demikianlah video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Peace out. Love you guys.